Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada tayangan video ini berikut saya akan menjawab soal ulangan akhir semester dari mata kuliah Sejarah Perkembangan Islam dengan dosen pengampu Pak Agus Zamzam MPD. Langsung saja, soal nomor 1. Jelaskan bagaimana munculnya dinasti Umayyah dan apa saja kemajuan pada masa dinasti Umayyah. Nah, berdirinya dinasti Umayyah bermula pada peristiwa Tahkim atau Perang Siffin. Dipaparkan oleh Abdul Syafi'i Muhammad Abdul Latif dalam Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah, terbitan 2016, yaitu perang saudara antara kubu Muawiyah I kontra dengan Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat setelah wafatnya Rasulullah. Nah, sedangkan kejayaan kekhalifahan Umayyah ini secara garis besar pemerintahan dinasti Umayyah yang berlangsung selama 90 tahun terbagi menjadi 2 periode, yakni masa kekhalifahan yang berpusat di Damaskus atau Syuriah dan era kejayaan di Spanyol Andalusia dengan pusatnya di Cordoba. Maka wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah sangat luas. Wilayah tersebut meliputi sebagian besar Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, pesisir Afrika Selatan hingga Andalusia, yakni kawasan yang kini ditempati Portugal dan Portugis. Maksud saya Portugal dan Spanyol. Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Kekhalifahan ini pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh, di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Di masa Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu tahun 705 sampai 715 Masehi, kekuasaan kekhalifahan Umayyah meluas hingga ke Spanyol. Lalu terjadi penaklukan Andalusia pada tahun 711 Masehi. Sedangkan pembangunan diutamakan pada masa ini. Dibangunnya rumah sakit dan Masjid Al-Mawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah, merupakan sejarah penting dari peran dinasti Umayyah. Lalu ketika Umar bin Abdul Aziz, masa pemerintahannya yaitu tahun 717 Masehi sampai 720. Bidang keilmuan Islam merupakan prioritas pertama. Pengarsipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah maksud saya, fikih, hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pada masa ini. Soal yang kedua, jelaskan beberapa poin berikut. Poin yang pertama, bagaimana sejarah awal munculnya dinasti Abbasiyah? Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Persia ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan. Kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim al-Iman. Selain itu, ikut juga kelompok keturunan bangsa Persia yang dipimpin oleh Abu Musli
Al-Khurasani yang bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Pada akhirnya, kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan pemimpin terakhir Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas As-Salafah pun berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan diangkatlah menjadi khalifah. Poin yang kedua, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang ilmu. Khalifah Al-Ma'mum melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, muncullah para ilmuwan yang memiliki akidah kuat dan menguasai agama dan sains. Seperti Al-Khwarizmi yang menemukan angka 0, Al-Farabi yang menemukan astrolabe, Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyusun hadis sahih yang menjadi panduan umat Islam hingga saat ini. Berdasarkan bukti sejarah tersebut, nilai keteladanan untuk kemajuan ilmu pengetahuan masa kini adalah pemerintah harus berperan aktif dalam memberi penghargaan terhadap jasa para ilmuwan. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, pemerintah membangun berbagai infrastruktur dan lembaga, termasuk lembaga pendidikan. Ilmu yang berkembang pada masa itu diantaranya yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, kalam, tasawuf, tarikh atau sejarah, kedokteran, geografi, bahasa, astronomi, dan matematika. Poin yang ketiga, ulama-ulama yang lahir pada masa Abbasiyah. Beberapa di antaranya ada Ibnu Atiyah Al-Andalusi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Imam Maliki, Bukhari, Imam Al-Ghazali, Ibnu Batutah, dan Ibnu Rusyid. Sedangkan faktor runtuhnya dari Bani Abbasiyah dari faktor internal, yaitu hubud dunya, kecintaan terhadap kemewahan yang berlebihan pada harta dunia. Yang kedua, konflik keluarga yang berujung perebutan kekuasaan. Yang ketiga, melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Sedangkan faktor yang kedua, secara eksternal atau dari luar, adanya penyerangan tentara Mongol terhadap kota Baghdad yang merupakan ibu kota dari Bani Abbasiyah. Yang kedua, dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia dalam pemerintahan. Soal nomor 5. Uraikan secara singkat berdiri dan berakhirnya dinasti Utsmani di Turki. Nah, kerajaan ini didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang dibaca Ugu, yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina, yang kemudian pindah ke Turki, Persia, dan Irak. Mereka memeluk Islam perkiraan abad 9 atau 10, yaitu ketika mereka menetap di Asia Tengah. Hal ini karena mereka bertetangga dengan dinasti Samani dan dinasti Ghaznawi. Karena tekanan-tekanan bangsa Mongol, mereka mencari perlindungan kepada saudara perempuannya, yaitu di dinasti Saljuk. Saljuk ketika itu di bawah kekuasaan Sultan Alauddin Kaikobad. Entogrol yang merupakan pimpinan Turki Utsmani pada waktu itu berhasil membantu Sultan Saljuk dalam menghadapi Bizantium. Atas jasa inilah ia mendapat penghargaan dari Sultan berupa sebidang tanah di Asia Kecil yang menjadi Shukud sebagai ibu kota.
Selain itu, Entrogol juga diberikan wewenang untuk memperluas wilayahnya. Sedangkan faktor runtuhnya yaitu melemahnya sistem birokrasi dan kekuatan militer Turki Utsmani, kehancuran perekonomian kerajaan dan munculnya kekuatan baru di daratan Eropa serta serangan balik terhadap Turki Utsmani. Soal nomor 4. Jelaskan bagaimana teori dan proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Teori pertama datangnya dari teori Gujarat atau India. Nah, teori India ini itu teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim Gujarat yang berdagang di Nusantara sekitar abad ke-13. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya itu makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari nisan Malik As-Saleh ini sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Teori yang kedua yaitu teori Arab atau Mekah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan, bukti-bukti masuknya agama Islam ke Indonesia itu, bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir pantai barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut pada saat itu merupakan kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. Juga ditemukanlah batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori yang menyatakan bahwa asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang berganti nama menjadi negara Iran. Itu teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 Muharram. Teori yang keempat, teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Pertanyaan terakhir yaitu soal nomor 5. Sebutkan keunikan proses Islamisasi di Indonesia dibandingkan dengan penyebaran Islam di wilayah lain. Yang pertama, melalui perdagangan.
Hal ini tak bisa dipungkiri karena Indonesia adalah pusat para pedagang melalui transaksinya. Terlebih banyak saudara dari Gujarat dan Arab yang datang ke Indonesia. Mereka datang sekaligus menyebarkan dakwah agama Islam. Yang kedua, melalui pernikahan. Islamisasi ini bertujuan memperbanyak keturunan Islam dengan cara menikahi orang pribumi. Contohnya adalah pernikahan Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang melahirkan. Kemudian lahirlah Raden Patah atau Raja pertama Demak. Yang ketiga, melalui pendidikan. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan oleh Wali Songo. Mereka mendirikan pesantren untuk mendidik santri tentang agama Islam. Diharapkan setelah selesai menuntut ilmu, para Islam dapat pula menyebarkan agama Islam begitu mereka pulang ke kampung halamannya. Yang terakhir yaitu melalui kesenian. Kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Para penyebar Islam tidak mengubah kebudayaan yang telah ada, namun memanfaatkan kebudayaan tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan agama. Seperti Sunan Bonang, yang merupakan sosok di balik tembang Tombo Ati. Selain itu, Sunan Bonang juga seorang dalang. Beliau mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam untuk menyebarkan agama. Sedangkan Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai media dakwah. Beliau juga merupakan tokoh pencipta baju takwa, perayaan Sekatenan, layang Kalimasada, dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. Seni tersebut membuat banyak orang tertarik, bahkan berhasil membuat sebagian adipati di Jawa memeluk agama Islam melalui Sunan Kalijaga. Nah, dalam proses dakwah Islamisasi di Indonesia ini, mengapa banyak yang masuk ke agama Islam? Itu karena tidak ada unsur pemaksaan dan tidak ada klaster yang membeda-bedakan antara rakyat biasa dengan para bangsawan. Sekian yang bisa saya paparkan untuk jawaban UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.